Wah, Bunda Rifa, ini cocok saya kasih makan kamu daging anjing supaya mulutnya jangan terlalu Itu pendeta nih nyerang pribadi nih ya, parah nih pendeta. Kita nggak nyerang pribadi dari tadi loh. Ternyata malah bapak nyuruh saya. Bapak kan tahu kalau anjing itu makanan haram dalam Islam. Kalau bapak makan anjing nggak apa-apa, bapak Kristen. Ini saya Islam loh. Kenapa saya mau dikasih makan anjing? Berarti bapak tidak menghargai. Sejak kapan orang makan anjing cerdas? Justru orang banyak makan anjing itu emosian karena panas. Bunda, dengar dulu Bunda. Kamu perhatikan ayat yang saya baca ini. Boleh? Tugas bapak di sini kan membuktikan omongan bapak yang nggak jelas tadi, Pak. Kan bapak membuktikan supaya jadi jelas. Ini yang pembuktian bahwa Yesus menggambarkan karakter atau pola hidup kerajaan kekekalannya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mengikuti hawa nafsunya, menuduh bahwa Baginda itu adalah orang yang cabul. Maka di sini saya ingin mengetahui wawasan berpikirnya saudara Kristen. Apakah betul mereka mengerti definisi cabul? Atau jangan-jangan mereka ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan cabul, tapi mereka hanya karena kebenciannya terhadap Nabi kita menuduh Nabi kita tanpa mengerti definisi cabul dan tanpa punya bukti sama sekali. Nah, makanya saya ingin menyadarkan mereka supaya berhenti melakukan yang namanya penistaan agama atau penistaan terhadap Nabi Muhammad, karena sebetulnya ketika mereka merendahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejatinya mereka sedang merendahkan diri mereka sendiri, karena sebetulnya mereka yang rugi, karena Rasulullah SAW itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi di akhir zaman yang akan menjadi saksi untuk kelakuan mereka nanti. Nah, saya memberi peringatan kepada mereka sebagai orang Islam yang punya tanggung jawab dakwah, diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya diperintahkan oleh agama saya untuk menyeru dengan cara terbaik dan mengajak mereka bicara dengan cara terbaik, ya, memberikan pengajaran baik, dan juga apabila pun bermujadalah, maka bermujadalah dengan cara yang baik.
Apakah mengajukan pertanyaan kritis ini atau membuat pernyataan kritis itu adalah sebuah dialektika yang baik? Betul. Terkadang teman-teman harus tahu secara kriteria. Orang-orang cerdas dan orang-orang yang sudah jujur itu tidak akan mudah untuk berbelit-belit apabila bicara. Tidak mudah berbasa-basi. Kalau kalian lihat, yang paling pandai berbasa-basi itu adalah orang-orang munafik. Rasulullah SAW sendiri memiliki sifat apabila bicara itu bicaranya sedikit tapi maknanya mendalam. Ya, itulah sifat Rasulullah SAW. Saya lupa istilahnya apa. Tapi orang-orang munafik itu punya segala cara. Apabila dia ingin minjam uang, maka dia akan bertele-tele, berbicara ke sana kemari menyenangkan hati. Apabila ia ingin menawarkan ajaran sesatnya, dia akan menyenangkan hati apabila bicara. Ini adalah perilaku orang munafik. Tapi kalau orang cerdas dan orang benar, orang jujur, itu tidak bertele-tele. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Maka pertanyaan-pertanyaan kritis dari saya dan pedih, pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan dari saya, itu adalah bentuk kekritisan saya. Apakah betul nenek moyangnya Tuhan yang umat Kristen ini cabul dan penipu? Dan pertanyaan ini muncul bukan berarti saya ini menuduh tanpa bukti. Sebetulnya saya sudah mendapatkan jawabannya. Saya mendapatkan jawabannya betul. Saya membaca literasi Kristen. Rata-rata nabi-nabi dalam Bible itu punya aib yang dibongkar oleh Tuhannya sendiri. Saya ulangi ya, rata-rata para tokoh-tokoh atau para, saya bilang nenek moyang Yesus saja, bukan nabi ya. Saya membaca Bible, menyaksikan sendiri nenek moyang Yesus dalam Bible itu digambarkan sebagai manusia yang beraib dan sangat-sangat mengerikan aibnya, dan bahkan Tuhannya sendiri yang membongkar aib itu. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya baginda Rasulullah Muhammad SAW melarang kita untuk menggibah dan membongkar aib. Jangankan aib orang lain, aib sendiri saja kita tidak boleh ungkapkan. Tetapi kalau Tuhannya umat Kristen, jangankan memerintahkan membongkar aib, bahkan Tuhannya sendiri membongkar aib hambanya. Bayangkan. Sementara hambanya sendiri adalah para nabi-nabi dan nenek moyangnya sendiri. Ini ibarat kata, kalau memang yang menyampaikan aib-aib para tokoh-tokoh Bible itu adalah Yesus, maka secara tidak langsung Yesus membongkar aib keluarganya sendiri, karena itu nenek moyangnya. Ya, jadi pernyataan tentang orang-orang Yahudi dengan aib mereka dalam Bible itu dibongkar oleh Yesus sendiri. Jadi secara tidak langsung retorikanya kita bangun, silogismenya adalah Yesus membongkar aib nenek moyangnya sendiri. Silakan Bapak Singa. Ini Bapak Pendeta teman-teman ya. Pak Pendeta silakan Pak Pendeta. Ada yang mau disampaikan silakan. Buka mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak buka mic Pak. Tidak dengar Pak. Pak tidak dengar. Maksud saya temanya itu diganti dulu, jangan tulis begitu. Nggak bisa Pak, ini tema saya, Bapak bukan yang ngatur. Kok Bapak ngatur saya di sini, lucu. Kalau Bapak tidak mau membahas ini, Bapak ganti tema saja sendiri, tapi nggak perlu saya ganti di sini. Ini tetap tema abadi saya nih. Nah, Bapak mau apa? Bapak mau bahas tentang apa? Silakan. Kan saya nggak paksa Bapak ikut tema ini. Bapak bahas tema lain juga boleh. Tapi ini tema saya, jangan ngatur. Ini nggak boleh diganti. Ini memang harus begini temanya. Oh, itu temanya ini ya. Kamu simpan itu tema itu sampai. Iya. Sampai ada orang Kristen yang berani sampai ada orang Kristen yang berani jujur mengakui bahwa betul nenek moyang Yesus itu adalah cebol dan penipu. Dapat jodohnya orang Kristen begitu. Pak, kita nggak bahas pribadi lah Pak. Kita sedang berdiskusi Pak. Bapak kalau mau bahas tema ini silakan, tidak juga nggak apa-apa. Bapak ajukan tema yang Bapak ingin angkat. Tema ini tidak akan pernah berubah Pak. Tema ini pun berubahnya paling nanti temanya bisa ke firman jadi anjing, nggak kayak gitu-gitu. Itu tema saya Pak. Tema yang sudah saya letakkan di sini. Bapak boleh ikuti, boleh tidak ikuti silakan. Baik. Saya yang kasih temanya. Kita mau diskusi ya. Ya silakan. Makanannya didiamkan dulu Pak. Makanan Bapak didiamkan dulu Pak. Makanan Bapak. Pakainya makanan Bapak tuh
nggak sabar pengen ditombak dan dibakar, Pak. Nggak, saya tanya Pak, itu yang teriak-teriak barusan itu termasuk jenis makanan atau keluarga Bapak? Coba Bapak jujur. Ada Bapak orang yang menganggap bahwa anjing itu keluarganya. Kalau Bapak menganggap apa itu? Menganggap makanan atau menganggap keluarga atau cuma peliharaan? Anjing. Iya, yang teriak itu termasuk keluarga atau termasuk peliharaan atau termasuk makanan? Itu binatang peliharaan. Oh, peliharaan. Soalnya banyak orang Kristen juga menganggap anjing itu keluarganya. Kalau di Eropa, di Amerika, mereka bahkan menganggap anjing salah satu bagian dari keluarganya. Jadi saya pikir Bapak juga. Itu terserah. Iya, saya itu. kan memberikan informasi. Bapak kenapa sih baper banget, Pak? Ya ampun, Pak. Bapak kayak asam urat deh. Bapak nggak asam urat kan, marah-marah mulu. Silakan Pak, tema apa yang ingin Bapak angkat dengan saya, Pak? Yang santai ya, Pak ya. Saya orangnya nggak suka marah-marah soalnya, Pak. Saya nggak suka marah-marah, Pak. Saya sukanya biasanya ngamuk, Pak. Ada satu yang saya mau tes, apa ini? Ini saya mau panggil apa ini? Panggil Ibu? Bunda Gembala, Pak. Bunda Gembala, Pak. Bunda Gembala. Bunda Gembala. Iya, Bapak Pendeta. Kenapa orang Islam tidak mengakui Tuhannya orang Kristen? Karena orang Kristen bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah orang. Tapi masalahnya gini. Itu masalah kalian, bukan masalah kami. Gini. Nabi Muhammad kan percaya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah percaya sama Yesus. Nabi Muhammad itu hanya percaya kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak kenal Yesus, Pak. Yesus itu tokoh yang menelanjangi dirinya dalam Bible dan mati terkutuk yang disembah oleh orang Kristen. Nabi Muhammad tidak pernah mengabarkan kepada kami orang bernama Yesus. Nabi Muhammad memberitakan kepada kami orang bernama Isa Al-Masih putra Maryam, orang yang wajihan fi dunya wal akhirah, orang yang sangat dekat dengan Allah, dan orang yang tidak pernah mengutuk pohon ara sampai kering, nggak pernah berkata-kata kepada wanita sebagai kunarion, nggak pernah kasar mulutnya, Pak. Moncongnya tuh nggak kasar, maaf ya. Ada moncong kasar kayak gitu tuh nggak ada. Nabi-nabi kami tuh nggak punya moncong nggak kasar, Pak. Nabi-nabi umat Islam itu rata-rata lisannya terjaga, namanya maksum, Pak, bukan mesum, Pak ya. Kalau nenek moyang Yesus iya, kalau nggak mesum, kalau nggak cabul, kalau nggak kasar. Dulu jangan kemana-mana dulu, aduh. Ini Silakan, berarti Pak. beda ya. Beda lah, Pak. Yesus dengan Nabi, beda lah, Pak. Perspektifnya beda, Pak. Walaupun Yesus itu adalah tokoh yang dituduhkan kepada Nabi Isa, tapi beda, Pak. Yesus terkutuk. Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah, mulia. Yesus itu nggak pernah kerja. Nabi Isa itu bekerja. Semua rasul itu bekerja. Nabi Isa itu menikah. Yesus tidak pernah menikah, jomblo, matinya aja jomblo. Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Nabi Isa itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus dibiarkan Tuhan malah diutus buat mati buat kalian. Beda, Pak. Perspektifnya beda, Pak. Oh, beda jauh ya. Beda jauh, akhlaknya aja beda jauh. Nabi Isa dalam sirah Nabawiyah pernah dikisahkan ketika melihat kambing, mayat, bangkai kambing, bangkai binatang itu, ketika semua hawariyin udah tutup mulut, aduh busuk banget bangkai itu. Apa kata Nabi Isa? Putih sekali giginya. Sedangkan bangkai aja Nabi Isa tidak menghujat. Ini Yesus, perempuan aja dikatain kunarion, pohon ara dikutuk, orang lagi jualan diobrak-abrik. Beda lah, Pak. Kalau gitu Itu temperamen dia. Tunggu. Coba tunjukkan. Contohnya kami, ini sudah ulang-ulang saya sudah sampaikan. Kami mengaku beriman kepada. Tunggu dulu.
kepada Allah yang kami sembah, Allah yang di dalam yang namanya Yesus Kristus Tuhan, kan kami berimannya jelas. Yang pertama, dia mati dan bangkit. Yang kedua, dia mengajarkan kami jelas tentang keberadaan Bapa kami, tentang cara-cara pola hidup yang benar. Jadi ajaran-ajarannya jelas. Itu bukan pertanyaan Pak, itu pernyataan Pak. Yang ditunjukkan di Bapak itu disuruh bertanya malah menyatakan. Aduh ya ampun. Silakan. Nah, Ya udah silakan. maksudnya saya begini. Coba tunjukkan pola hidup atau karakter Nabi atau Allah dari Muslim yang seperti pola kehidupan Kristus itu yang Oke, diam di Bapak di surga. Oke, di tepuk tangan ya. Bagus pertanyaan ini. Pertama saya terima kasih dengan pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini teman-teman diawali dengan pernyataan. Pernyataan Bapak ini adalah Yesus itu jelas, Tuhan yang diperkenalkan juga jelas, karakternya juga jelas. Pak, Bapak ini lagi ngelindur atau lagi ngapain? Pernah baca Bible nggak? Sejak kapan Yesus? Jangan diganggu, saya kan lagi ngomong. Tadi udah selesai. Nanti Bapak bantah saya dengan datanya. Kan giliran saya sekarang, gimana sih, Pak? Kalau betul Yesus itu jelas keberadaannya, nggak mungkin perlu konsili dulu menjelaskan bahwa dia itu homoousius, Pak. Kalau memang dia jelas keberadaannya, tentulah ada fakta arkeologi tentang dia, Pak. Tapi nggak pernah ada. Makanya orang Kristen tempat dimakamkannya dia sampai detik ini masih berdebat di mana posisinya, karena ada beberapa tempat saking nggak jelasnya. Tuhan yang Bapak jelas itu namanya aja nggak jelas yang disalib itu. Apakah betul Yesus anak Maria atau Yesus anak orang lain, itu nggak jelas, Pak, karena nggak ada faktanya. Bapak bilang dia jelas. Gimana mau jelas? Jangankan kita di tahun 2026, dulu saja orang yang mau menghampiri dia, mau menangkap dia, itu aja nggak tahu sama dia, sampai harus dicium Yudas dulu baru tahu bahwa oh ini yang si Yesus. Gimana mau jelas, Pak? Terus Bapak bilang Yesus itu memperkenalkan Tuhan yang jelas. Mana Tuhan yang diperkenalkan yang jelas itu? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau dia? Kok jelas? Kalau jelas nggak mungkin berpolemik Trinitas sama Unitarian sama Waris sampai detik ini kalau jelas. Saking nggak jelasnya banyak denominasi tentang aliran Kristen. Diam dulu Bapak, saya ini bukan menjawab dulu, saya menanggapi dulu argumen Bapak yang absurd tadi yang Bapak bilang jelas. Saking tidak jelasnya ini Yesus di Jepang matanya sipit, di Afrika kulitnya hitam, di Amerika gondrongnya mancung. Saking nggak jelasnya, ya kayak mana orangnya. Terus Bapak bilang begini, dia memperkenalkan Tuhan Bapak yang jelas. Pak, dia cuma manggil Bapak doang. Bapak apa? Bapak RT, Bapak sekolah, Tuhannya. Nama Tuhannya aja nggak jelas. Emang Yesus pernah menyebutkan nama Tuhan kepada Bapak? Pak, sampai detik ini Pak, kalau Bapak jadi perempuan juga nggak bakalan ketemu siapa nama Tuhan yang diperkenalkan Yesus, Pak. Coba Bapak jelaskan dulu. Katanya bentar dulu, saya belum selesai. Ya ampun. Kalau memang Yesus memperkenalkan nama Tuhan yang jelas, siapa nama Tuhannya? Kapan dia mengatakan nama Bapa adalah Yeshua, aku sendiri? Kapan dia pernah bilang itu? Saking nggak jelasnya, Mikana bilang nama Bapa adalah Yahweh, Yeshua Hamashiach. Kata RK nama Bapa adalah YHWH. Kata si Paul Jong nama Bapa adalah Jehovah. Kata Kristen lain nama Bapa adalah entah siapalah betulnya nama Bapak ini, saking nggak jelasnya. Dan Bapak bilang lagi apa, karakternya Yesus jelas. Gimana mau jelas, Pak? Kadang dia ngamuk, kadang dia ngancak-ngancak orang jualan, ngutuk-ngutukin orang kalau lapar. Ketawa aja nggak pernah. Gimana mau jelas? Katanya jelas tapi nggak jelas. Gimana ini? Saking, saya akui apa yang Bapak jelaskan tadi sangat-sangat jelas nggak jelasnya. Tepuk tangan. Tangan. Ya. Bentar nih, Pak. Ini cocok saya kasih makan kamu daging anjing dulu supaya mulutnya jangan terlalu. Pendeta nih nyerang pribadi nih ya, parah nih pendeta. Kita nggak nyerang pribadi dari tadi loh. Ternyata malah Bapak nyuruh saya. Bapak kan tahu kalau anjing itu makanan haram dalam Islam. Kalau Bapak makan anjing nggak apa-apa, Bapak Kristen. Ini saya Islam loh. Kenapa saya mau dikasih makan anjing? Berarti Bapak tidak menghargai.
Sejak kapan orang makan anjing cerdas? Justru orang banyak makan anjing itu emosian karena panas. Bunda dengar dulu Bunda. Kamu perhatikan ayat yang saya baca ini. Boleh? Tugas Bapak di sini kan membuktikan omongan Bapak yang nggak jelas tadi, Oke, Pak. Kan Bapak membuktikan supaya jadi jelas. Ini yang pembuktian bahwa Yesus menggambarkan karakter atau pola hidup kerajaan kekekalannya yang ada di dalam dirinya. Di dalam Matius 6, kita mulai dari 9 ini. Ayat 9. Matius 6, 9 ya, sampai yang ke berapa ini? 13 ini. Jangan, cukup 10. Ini ajarannya supaya untuk tahu siapa Allah yang benar dan Bapa yang benar di dalam Yesus. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mereka dari pembacaan ayat yang saya baca ini menunjukkan bahwa inilah kehidupan atau sosok Tuhan yang kami sembah, yaitu di dalam nama Yesus, itu menunjukkan bahwa untuk mengarahkan pola pikir kami atau yang kami imani dan kami percaya itu bahwa yang pertama itu bahwa meyakini dulu benar-benar surga itu ada dan kerajaan Bapa dan pola hidup itu benar-benar ada, yang dimana bahwa di dalam diri Yesus itu ada kehidupan ilahi Bapa yang sedang digenapi di dalam pribadi Yesus, yang dimana umat Muslim itu menganggap Yesus itu yang tadi katanya cabul segala macam, terkutuk. Bapak ngomong apa sih, Pak? Dengar dulu, perhatikan baik-baik. Oke, baik. Jadi narasi-narasi yang dibangun atau kebiasaan-kebiasaan yang selalu diserang di apa namanya saudara-saudara Muslim itu kadang berdebat itu ya sampai apa sih, Pak? Nggak ngerti. Nggak ngerti, dengar dulu Bapak, Bunda. kayaknya masalah Bapak tuh berat banget gitu loh. Aku nggak ngerti, aku bingung, Pak. Aku bingung banget. Dari saudara-saudara contoh termasuk Uni Eropa karena tidak terlalu memahami firman atau kitabnya orang Kristen ini dengan benar, sehingga nggak ngerti banget itu deh. hanya comot-comot ayat. Nah, dengar Yang dulu. barusan comot ayat Bapak, kok saya yang tuduh? Pak, Bapak tadi bacain ayat. Jelasin dulu itu ayat apa maksudnya. Bapak kami yang di surga, jadikanlah di dunia ini seperti kerajaanmu. Pak, nggak jelas banget deh doanya, Pak. Coba Nah, Bapak perhatikan dulu. Bapak kami yang di surga katanya, jadikanlah dunia ini seperti di surga. Kejadian nggak, Pak? Dunia ini seperti di surga nggak jadi, Pak. Artinya nggak dikabulin tuh doa. Gimana sih? Apa sih, Makanya Bapak pemahaman nggak tidak jelas seperti banget. itu. Ya udah, makanya jelasin pemahamannya kayak mana. Ya ampun. Makanya kenapa kami iman Kristen itu mengimani dan percaya bahwa Yesus Kristus. Masa bodoh Pak Bapak percaya sama Yesus? Nggak apa-apa. Kita nanya ayat itu maksudnya apa sih, Pak, ayat tadi? Bapak kami yang di surga, jadikanlah semua di dunia ini seperti kerajaanmu. Kan nggak jadi, Pak. Emang kita kayak di surga nggak, Pak? Kayak di neraka, Pak, dunia, Pak. Makin lama makin bobrok, Pak. Berarti nggak dikabulin tuh doa Yesus. Apanya yang jelas, Pak? Bapak gimana sih, Pak? Bingung saya. Begini. Gimana? Itulah bedanya. Silakan. Emang beda, Pak, kita, Pak, Itu beda level, bedanya beda jauh. Uni Eropa mengimani kepada Tuhan yang
pada prinsipnya hanya hayalan, ya, pemikiran kosong. Makanya tidak Nah, ini mengalami mulai sesuatu dulu nih. yang Tuhan yang hayalan. Coba Bapak jelaskan ke saya. Apa beda ya? Tuhan hayalan dengan Tuhan nggak hayalan? Itu dulu. Jangan Ya kan tidak jangan pasti, bawa ayat. tidak pasti Silakan. gitu. Ya, ciri-ciri Tuhan yang pasti seperti apa? Coba sebutin ciri-cirinya apa. Nah, ini yang saya tunjukkan ini, Silakan, bahwa silakan. harus Satu. meyakini bahwa memang Bapak kita itu benar-benar ada. Pak, semua orang Allah juga itu meyakini benar-benar ada. Tuhannya benar-benar ada. Yang saya tanya Perbuatannya- ciri-ciri Tuhan yang benar ada itu apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri Tuhan yang Ciri-cirinya. benar-benar ada? Contoh satu. Mujizat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan Oke, lakukan. baik. Kalau begitu, Yesus berkata, nabi-nabi palsu juga bermujizat. Berarti itu dari Tuhan yang benar. Nabi palsu itu ketika bermujizat, mereka juga menyatakan Tuhan yang benar berarti. Apa ciri-ciri kalau Tuhan itu benar, maka bermujizat? Yesus berkata apa? Bahkan nabi Yesus palsu pun naik ke bermujizat. surga. Maka Yesus mati dibangkitkan. Pak, ini Bapak apa sih Pak? Oke, berarti kalau ada manusia yang mati dan dibangkitkan, maka dia menyatakan Tuhan yang benar. Ya. Jadi betul. itu bukti. Ini bahwa apa sih Pak memang bukti? benar. Ini enggak, ini kalau jadi Kristen teman-teman ya, bukan cuman teman-teman merusak otak, tapi juga merusak peradaban. Dari tadi kita tungguin nih ngomong apa? Bapa kami yang di surga, jadikanlah dunia ini seperti kerajaanmu. Itu doa apa itu? Doa makan? Jelaskan Ini- kepada ini kami bukan- itu doa apa? Kok perhatikan. kemana-mana ngomongnya sih Pak? Perhatikan. Nanti kalau saya tanya bentuknya Bapa di surga, bentuknya Roh Kudus gimana, mencret, jangan ke situ. Apa maksud doa Bapa kami? Di mana bahwa doa Bapa kami itu sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Pak Cahyono, Sugiono, orang pemain film porno Jepang juga bisa bikin doa Pak, lebih parah lagi. Doa Tuhan berkeluarga kami, jadikanlah alam semesta ini seperti dunia. Dengar dulu. Apakah itu maksudnya Tuhan yang benar? Kita Saya belum tanya, selesai apa ini. maksud dari ayat Bapa kami yang di surga itu, relevansinya apa dengan kebenaran Tuhan? Orang doanya aja, Bapa kami yang di surga, nama bapaknya siapa? Nggak jelas. Bapa kami yang di surga, jadikanlah dunia ini seperti kerajaanmu. Dunia makin berantakan, berarti doanya nggak kesampaian. Apanya Karena yang jelas? Uniripa, kerajaan Nggak Uniripa jelas. itu beda. Makanya Pak, saya nggak punya kerajaan, Pak. yang Saya tidak punya kerajaan. Yang saya tanya, memiliki Yesus kapan punya kerajaan yang kerajaan? terkutuk, kerajaan Apa yang ya? tidak mendatangkan damai sejahtera. Pak, coba Bapak Selalu jelaskan saja lagi. Ada pertengkaran, Pak, ada Pak, pembunuhan. yang ada pertengkaran itu di surganya Kristen, ada perang naga. Yang ada perang itu di surga Tapi kan Kristen, belum- perang naga, Pak. Di surga Islam nggak ada perang Ibu. naga. Oh, apa sih? Yang ada pertengkaran itu, bahkan perang itu hanya surganya Kristen, perang naga loh, perang jangan-jangan ada Sunggokung juga di situ. Membuka Bukannya ayat di sendiri sini- Bapak ini. Bapak ngomong apa sih, nggak jelas banget. Bapak jelaskan aja apa makna dari doa Bapak kami dan kenapa doa itu bisa membuktikan kebenaran Tuhan. Justru doa itu membuktikan Tuhan Bapak itu nggak nyata. Kenapa? Ketika Yesus mengajarkan cara berdoa begitu, Bapa kami yang di surga, jadikanlah kerajaanmu di dunia ini seperti kerajaanmu di surga. Itu tidak terbukti doa itu terjadi. Emang dunia ini sudah kayak di surga kan? Tidak Enggak kan? terjadi. Sekarang Berarti saya 2000 tanya. tahun, bentar dulu, 2000 tahun lamanya sejak kemunculan Yesus ke dunia, tidak pernah dunia ini menjadi surga, justru menjadi neraka bagi umat Kristen sendiri. Contohnya, saya tunjukkan, Kristen sama Kristen aja berantem, merebutan nama Tuhan. Siapa nama Tuhannya nggak jelas. Bapak ini apa sih Pak? Coba Bapak jelaskan ke saya. Apa Dengar maksud dulu. doa Bapak kami? Di mana- Terus kenapa itu membuktikan kebenaran Tunjukkan. Tuhan? Coba. Tunjukkan Kristen dan Kristen itu saling membunuh, saling gereja membakar gereja, saling melarang beribadah. Coba tunjukkan. 500 tahun Inkuisisi itu Kristen Katolik bunuh Kristen lain. Aduh. Di abad 9, 10, 11, 12 sampai 16 Kristen Protestan menginkuisisi anak baptis. Di abad dari mulai 9, sebentar dulu. Ini saya kan minta disuruh tunjukin, kalau tunjukin dengerin. Udahlah nyuruh nunjukin, ditunjukin malah ganggu orang ngomong. Yang menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi, nenek moyang Yesus itu orang Protestan yang ada dalam ruang lingkup politik Nazi Jerman. Jerman itu kan kantong Kristen Protestan tuh. Sampai detik ini hanya pendeta yang melarang pendeta lain mendirikan gereja karena beda denom. Bapak lihat di TikTok, Edis mengatakan penyalipan karya iblis dibantah sama pendeta lain. Kenapa mereka nggak saling bunuh? Karena lewat virtual. Gimana mau saling bunuh? Coba kalau ketemu udah saling bunuh itu.
Bapak kayak nggak buka mata ini ya, kayak sok-sok damai hidupnya, padahal mungkin Bapak udah dibidat-bidatkan sama pendeta lain. Andai Bapak ketemu sama MYM sama Esra Soruni udah dikata-katain Bapak nih. Apalagi kalau sempat Bapak ketemu sama Pak Pendeta Budi Asali udah dikatain geblek Bapak ini loh. Tolonglah Pak, jangan kemana-mana diskusi kita. Coba Bapak jelaskan apa maksud doa Bapa kami yang di surga itu. Bapa kami yang di surga, jadikanlah dunia ini seperti kerajaanmu. Nggak terjadi kan Pak, jadi Tuhannya gagal gitu. Itu Yesus loh yang berdoa loh. Dimana jelasnya Tuhannya Bapak, orang doanya aja nggak dikabulin. Gimana keberadaannya itu? Silakan Bapak buka mic-nya, jangan kemana-mana melebar. Kayak badan saya nanti melebar. Silakan buka Kak, Bapak buka mic, jelaskan. Baik. Oke. Ini ajaran doa ini diajar dari Yesus sendiri, ya. Jadi ini bukan ajaran. Coba ulangi lagi ajaran doanya, coba. manusia. Kok bukan ajaran manusia? Yesus saja manusia, gimana sih Pak? Berarti, Bapak bilang ini bukan ajaran manusia. Yang mengajarkan berdoa itu aja mengatakan aku anak manusia. Anak manusia ini gimana sih Nur? Ini pendeta loh kayak gini nih. Kacau Kok kacau, yang kacau dia kok kita ini NPD banget Bapak ini. Pak, Bapak bilang ajaran Kristen bukan ajaran manusia. Sedangkan Yesus sendiri mengaku anak manusia 81 kali dalam Bible. Anak manusia katanya Pak. Ya ampun di Bapak, kenapa sih Pak? Bapak jangan bikin saya sebagai manusia itu malu punya rasa manusia kayak Bapak Pak. Ini saya kalau mau Bapak nih, Bapak pendeta gereja mana sih Pak? Bapak nih kayaknya perpuluhannya bentar lagi nggak akan dibayar deh Pak. Makanya ini Riba, pikiran itu yang pertama dikuduskan. Kudus gimana, orang makan babi kok kudus, gimana sih Pak? Bapak jangan pikiran kudus Pak. Bibir Bapak aja nggak kudus kok ngajarin orang kudus juga. Bapak jangan babi makan anjing. Pikiran malah pikiran yang cabul itu Bapak dari tadi. Bapak nuduh-nuduh orang dari tadi. Bapak ngomong apa sih? Udah Bapak nggak usah serang pribadi, nggak mempan ke saya. Mental saya udah berat. Ini ajaran doa ini gitu maksudnya. Apa sih? Pikirkanlah ajaran apa sih? Perkara hal yang surgawi, ya. Contohnya itu yang diajarkan. Apa hal-hal di surga Bapak aja nggak ada apa-apa. Apa yang mau dipikirkan? Adanya perang naga Pak. Pikirin perang naga penting. Ini. Perhatikan ini. Yang pertama kasih. Sejak kapan di surganya Bapak ada kasih? Coba tunjukin. Coba Bapak tunjukin. Pak, apa yang mau dipikirkan di surga Bapak? Kasih apanya yang kasih? Orang burung udah nggak ada, makanan udah nggak ada, suami istri udah nggak ada, apanya? Nggak ngerti deh saya ini Bapak ini apa sih? Perhatikan ini. Gimana pola pikir yang benar di surga? Orang aja kalian nggak punya otak lagi di surga kok kalian udah jadi roh, gimana sih? Nggak ngerti saya ini loh. Sukacita, kedamaian. Sukacita gimana Pak? Damai gimana di surga? Ada perang naga kok damai? Kesabaran, kemurahan. Gimana mau sabar di surga? Malaikat aja berontak di surga, gimana sabar coba? Ini saya Gimana? Iya Bapak itu membuka aib agama sendiri. Bagaimana mungkin ada kedamaian di surga? Karena ada perang naga di surga. Bagaimana mungkin ada yang namanya kesabaran di surga Bapak? Malaikat saja itu berontak di surga, nggak sabar saking nggak adanya, saking nggak enaknya surga Bapak. Coba bibirnya itu lem pakai lakban dulu supaya saya bicara. Kenapa bibir saya yang diurusin Bapak? Lucu sekali. Ini bukan gereja Pak, ini tempat diskusi. Coba jelaskan apa bukti kalau Tuhan Bapak itu nyata adanya, buktinya apa? Oke. Saya lanjut baca dulu. Bapak suka-suka Bapak lah Pak, muak pula saya nengoknya Pak. Suka-suka Bapak aja lah Pak ya. Aduh, ini kayaknya kurang. Tunggu ya. Bapak punya bendera kecil. Ini Riba Sulari lagi ini. Ustadz Yusuf PI di bawah minta naik Ustadz, nggak kelihatan Ustadz. Oh ini Ustadz Yusuf PI. Assalamualaikum Ustadz, nggak kelihatan saya dari tadi Ustadz. Assalamualaikum Uni dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau dari tadi saya lihat Uni di sini ada bapak-bapak yang sangat suka kalau Tuhannya itu tewas gitu. Gak mau dia dibilang anak manusia, tapi dia ngotot agar Tuhan tapi tewas gitu. Tahu nih Pak Ustadz ini lucu nih Pak Ustadz, bapak ini. Silakan Pak.
dengar, saya baca lagi ya. Terserah Pak, Bapak mau kayang juga boleh, terserah lah. Terserah Bapak lah Pak, terserah Bapak. Kita udah pasrah sih Pak, udah nggak sanggup lagi sih Pak, terserah Bapak aja lah. Nah, jangan gitu, itu bukan diskusi itu. Kamu Iya, gimana mau diskusi, orang ditanya apa jawabnya apa, kan saya tanya tadi apa maksud doa Bapak kami yang di surga, kan Bapak nggak jelaskan. Kita tanya dari tadi Bapak nggak jelaskan. ini doa Bapa kami bukan tukang minta-minta, karena Allah yang kami imani itu sebelum kami berdoa itu Allah sudah tahu itu. Assalamualaikum teman-teman Apa yang yang kami YouTube, minta? sebentar Itu ya, Allah sebentar sudah dulu tahu. Pak, sebentar dulu Pak Pendeta. Kalau memang Tuhan Bapak udah tahu apa yang kalian minta, ngapain kalian disuruh minta lagi, ngapain Yesus minta lagi, nih aneh nih Bapak ini. Teman-teman yang di YouTube Ini ya, bukan sebentar minta, ya, ini ada tidak ada. masalah. Pak sabar, kenapa sih Pak? Bapak nanti kayang boleh deh, bergelantungan juga boleh, tapi sebentar dulu saya ngomong sama Kau orang diam di dulu, YouTube kasih dulu ya. mati itu dulu. Jujur kau kasih Ya, mati kok itu Bapak dulu. ngatur-ngatur saya ini nggak tahu diri banget nih Bapak Pendeta, udah dikasih tempat malah. Kan nanti saya bilang Bapak mau gelantungan juga boleh, saya mau ngomong dulu sama yang di YouTube. Teman-teman yang di YouTube tunggu sebentar ya, saya ada masalah dengan device-nya. Saya clearkan dulu laptop saya, kayaknya keberatan. Nanti baru saya kembalikan ya. Ini kayaknya keberatan banget nih laptop nih, karena sudah ada aplikasi besar di dalamnya. Bentar ya teman-teman ya. Silakan Pak, Bapak mau gelantungan juga boleh, silakanlah. Jadi ini doa ini bukan Yesus ajarkan doa minta-minta, tidak ada di sini doa minta-minta. Yesus ngapain berdoa minta-minta, orang tinggal minta sama muridnya aja, ngapain berdoa sama Tuhan Pak, muridnya kan bisa kasih. Aneh-aneh Bapak sih, makan aja dia minta sama muridnya kok, ngapain sama Tuhan coba. Lanjut. Aduh, ini Kok hede-hede ini aneh sih Bapak nih, fakta yang disampaikan malah gak terima. Udah Pak, lanjut aja Pak, nggak usah basa-basi Pak, lama banget Pak, dari tadi ngapain sih Pak? Mau jadi kaya apa gelantungan gak sih? Bapak ini kadang bikin emosi deh Bapak. Maunya Bapak apa sih sebenarnya? aduh ini Rika indah betul. Ya udahlah Pak, silakan lah Pak. Bapak mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Kita udah pasrah, udah nggak masalah. Udah kita udah. Lanjut. Dadah, silakan Bapak menjelaskan ajaran Bapak. Kita kasih kesempatan deh, silakan Pak. Ya ampun, Jadi Bapak. perhatikan ini sekali lagi, doa yang diajarkan Yesus ini bukan doa tukang minta-minta. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan kami untuk tukang minta-minta, karena sebelum kami minta Bapa kami sudah tahu itu. Ya. Cuma itu. Ya itu doang. Ya kan Ustaz Yusuf mau nanggapin nggak Ustaz? Bingung Ustaz aku mau nanggapin Ustaz. Ustaz Yusuf ini pernah saya suka skala dia, jadi dia diam dulu. Saya selesaikan Bentar dulu. Pak, saya salah fokus sama nama Anda tuh, singa dari suku Yehuda. Anda Ada nih singa sih. Yahudi kah atau Bani Asia kah Anda nih? Bata atau Bani Ternate kayak ini, Bani Maluku nih. Iya. Kalau nggak Bani Batak, Bani Ternate atau Bani Papua. Bang Yusuf, Gantilah namanya, kau bukan Yahudi itu. Dikutuk Bang Yahudi, Yusuf. dikutuk Tuhan Yahudi nanti kamu Pak. aduh, Belum tahu dalam kitab Wahyu, barang siapa yang mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi adalah jemaat iblis. Dia mungkin belum tahu ayat Ya itu mungkin makanya nggak dekat. tahu dia, dikutuk Tuhannya Yahudi, jadi pengikut iblis kamu nanti. Kau bukan Yahudi, pakai nama Bang Yahudi. Yusuf, Yang kau ngomong apa Pak? Lanjut, coba saya dengar. Apa emang yang mau kau sampaikan itu apa? STT kah? Sekolah Tuhan tewas atau sekolah 3 Tuhan atau gimana gitu? enggak, maksudnya saya ajarkan supaya tentang pengenalan kepada Allah dan Tuhan itu yang benar. Ngapain dikenalkan Supaya- Tuhan Anda aja tewas? Ngapain dikenalkan sama saya? Saya nggak mau ikut Tuhan yang tewas gitu. Saya maunya ikut Tuhan yang kagak pernah mati. Ngapain Coba. saya ikut Tuhan yang tewas? Wah, justru Allahnya Pak Yusuf ini nggak pernah menemukan Allahnya kebenaran umat Islam, keberadaannya. Allahnya umat Islam tuh nggak pernah mati, nggak pernah Awalnya tewas. mati apa hidup kan begitu, makanya saya tunjukkan.
Pak, Allah saya yang Allahnya benar umat ini. Islam itu dia kagak pernah mati. Beda sama Tuhanmu. Makanya ku bilang STT itu sekolah Tuhan tewas. Jadi kau ngotot aja Tuhan kamu tewas gitu. Karena ada sekolahnya emang. Sekolah Tuhan tewas. Gak mau saya Coba- mengikuti Tuhan yang tewas. Makanya ini ajaran-ajaran doa yang Yesus ajarkan ini untuk bagaimana caranya mengenal Bapa dengan benar dan bagaimana kehidupan Udah. itu yang Dari keteraturan tadi diulang ilahi. terus deh. Sekarang gini deh. Saya mau tanya nih, saya mau Bapak coba jujur ya. Kita ulangi ya. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Jadikanlah bumi ini seperti kerajaanmu, kan begitu tadi doanya. Coba ulangi doanya, coba. Perhatikan. Ya, kita perhatiin. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ini mengajarkan untuk fokus, memastikan bahwa benar kerajaan Allah itu ada. Terus Bapak itu lanjutannya, bukan pertanyaan doanya kedua. gimana? Doanya gimana coba? Bagaimana? Iya buruan, Kamu doanya diam gimana? dulu, saya baca Ya dulu. udah, ya udah. Bapa kami yang di surga. Ini jelas. Ini mengarahkan bahwa benar sungguh nyata bahwa surga ada, Bapa itu ada. Pertama, yang kedua, dikuduskanlah namamu. Nah, makanya ini dikuduskanlah namamu. Makanya ini Kristen tidak hidup sembarangan, tidak kocar kacir. Yang tadi saya kesangka, yang tadi Mirika bilang sundal segala macam, cabul segala macam. Nah itu tidak terjadi di dalam pribadi baik kehidupan orang Kristen, apalagi kalau Ini bapak nih kayaknya kejedot Tuhannya waktu dan kecil Allahnya nih. orang Ini ngomong Kristen. apa sih Saya Pak? mau tanya dia dulu, Uni. perhatikan Tadi dulu, kata- perhatikan dulu, Yusuf. Pak, bentar sebelum Anda lanjut, saya heran Silakan, dengan Ustaz. perkataan Anda tadi. Ya, kata Anda, Bapa kami yang di surga. Bapa dengan surga itu duluan mana, Pak? Tuhan dengan surga itu jelas duluan Bapa mana? lah, karena Bapa, baik. dia pencipta langit dan bumi, Udah, dan surga ini disediakan untuk saya kita. dapat jawabannya. Berarti surga itu diciptakan gitu. Ya memang untuk kita, untuk saya yang orang Kristen yang Pertanyaan saya, ya sebelum surga diciptakan, Bapa tuh di mana? Gentayangan kah dia? gentang yang apa ya Bapa ya namanya dia Allah yang kekal, jadi dia bisa berada di mana. Sebelum surga itu dia ciptakan, Karena dia Allah di itu mana? kehadiran Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa ada saja di mana saja kapan saja. Lah katanya tadi di surga. Sebelum surga dia ciptakan, dia di mana? Surga itu dijadikan untuk manusia. Saya nggak tanya itu sebelum dia Tanya untuk manusia ciptakan kok surga. nebeng. Terus Ustaz, katanya untuk manusia tapi Tuhannya nebeng ikut. Gimana sih? Nggak jelas. Gimana? Sebelum dia ciptakan surga, Bapak tuh di mana? Ya kerajaan kekekalan yang tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Loh, Allah berarti itu dia maha- gentayangan gitu. Allah itu maha kekal. Ya berarti sebelum surga ada dia gentayangan maksudmu? Tidak seperti itu pemikiran Terus itu. dia Itu di mana benar dia? itu. Di mana? Itu mungkin Allahnya umat Muslim yang bergentayangan karena tidak jelas. Sebelum dia ciptakan surga, Bapak itu di mana? Nggak jelas sekali kamu nih. Loh. Ini yang saya bacakan tadi itu. Perhatikan ini nih. Bingung. Pertanyaannya Perhatikan ya. Sebelum Bapak di surga tuh dia di mana gitu? Sebelum Bapak, dia karena ini ciptakan begini surga. ya. Bapa kami yang di surga. Jadi kerajaan kekekalan. sebelum dia ciptakan surga, dia di yang mana punya dulu? kekekalan ini. Yang punya kekekalan ini. Sebelum dia ciptakan surga, dia di mana? Itu pertanyaan saya. Nah. Gimana? Sebelum dia ciptakan surga, dia itu di mana Bapak itu?
Loh, dia ada di dalam kekekalan. Ya, berarti gentayangan gitu Jadi maksudmu. kekekalan ini tidak bisa terhampiri oleh apapun. Oh, berarti gentayangan maksudmu. Tuhan kamu Bukan gentayangan gentayangan. sebelum surga ada gitu. Itulah makanya pemikiran-pemikiran yang seperti Ustadz Yusuf ini, makanya pemahaman tentang keberadaan Allahnya kan tidak jelas. Makanya Kan begitu. Tuhan itu tidak. Jadi kalau bisa ditanya dia terletak keberadaan Allahnya orang Muslim itu di mana, karena tidak jelas, memang tidak pernah ditunjukkan. ini. Jadi yang namanya Tuhan itu dia tidak terikat tempat. Tuhan kamu tuh terikat tempat di surga. Makanya aku bilang sebelum dia Terikat menciptakan gimana? surga, Saya dia bilang di mana? Allah tempatnya itu di dalam kekekalan. Jadi tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ini ngomong apa Dia sih? bisa di mana saja ya, Tadi dan dia yang kapan saja. bilang. Tadi kan kamu ngomong sama Ustaz Yusuf PI tentang Bapak kami yang di surga. Di surga itu adalah menyatakan sebuah tempat. Surga itu tempat nggak? Iya, memang dikhususkan Ya untuk udah. orang benar di sana. Tadi Contohnya seperti Anda saya. bilang Tuhan Anda itu tidak bertempat, tidak diikat dengan ruangan. Barusan Anda bilang doanya Bapak kami yang di surga. Berarti kan Tuhan Anda itu Iya, dibatasi memang sama arahnya ke ruangan. sana, karena Ya sudah dia berarti memiliki- makanya pertanyaannya Dia sebelum juga surga diciptakan Tuhan Anda di mana keberadaannya? Kerajaannya memiliki kerajaan kekekalan. Iya, Salah kan dia satunya berada di surga. Pak, fokus Pak. Bapak nih orang nggak sih? Tadi kan Anda bilang Bapak kami yang di surga. Ustadz Yusuf nanya sebelum surga diciptakan Tuhan Anda ada di mana? Iya, itu yang saya jawab, di dalam kekekalan. Apa itu di dalam kekekalan Di itu dalam apa? Sebuah kekekalan, tempat atau kekekalan apa? itu yang tidak bisa Kekekalan itu terhampiri. apa? Ya sudah kalau gitu jangan Yang ngomong tidak dia bisa di surga diukur lagi, oleh bohong apapun. berarti. Itu maksud Ustaz Yusuf Gimana PI. ini? Loh, yang mengatakan Tuhan Anda ada di surga tuh Anda dari tadi. Kita nggak pernah ngomong gitu. Nggak apa nih Bapak ini. Bapak kebanyakan makan. Makanya Pak, kebanyakan menyesatkan orang di gereja sih jadinya kayak gini Bapak. Bukan, perhatikan di sini, saya jelaskan di sini. Ya. Surga itu berbicara tentang di mana disediakan umat manusia, ya. Disediakan umat manusia. Apaan sih nih? Orang-orang benar, ya, orang-orang benar. Pak pendeta, kamu jangan ngaco. Buka kitab. Ah, ngaco gimana? Ya, buka kitabmu Kejadian 1 nomor 2 coba. Di mana Tuhanmu sebelum dia menciptakan surga? Ya, di situ dia lagi gentayangan di atas permukaan air. Makanya jadi aku bilang begini. sebelum Tuhan kamu menciptakan surga dia gentayangan di atas air. Baca Kejadian 1 nomor 2 kitabmu tuh. Justru itulah Yesus menunjukkan bahwa keberadaan Bapa meyakinkan setiap umatnya, anak-anak kesayangannya, Uni saya orang minta, benarnya, saya karena Yesus minta berkata bahwa akulah jalan gedein kebenaran dulu, dan Uni. hidup. Akulah jalan itu menuju kepada Bapa itu. Baca kitab kau nih ya. Sebelum Tuhan kamu menciptakan surga dia di mana? Bumi belum Iya, berbentuk saya dan tahu. kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang Ustaz, di atas perhatikan di sini. permukaan air. Jadi Tuhanmu itu gentayangan di atas air. Udah ku bilang Ustaz. gentayangan dia. Perhatikan di sini dulu. Itu alanya Ustadz PI yang gentayangan itu. Perhatikan di sini. Perhatikan ya. Kita mulai bilang Tuhan kamu gentayangan di atas air. Macam mana? Perhatikan di sini nih. Saya ulangi ya. Kalau bertanya Allah itu ada di mana, ya dia berada di dalam kekekalan. Ya, kekekalan itu berbicara tentang yang tidak bisa terhampiri oleh makhluk manusia apapun. Kekekalan apa? Karena kehadiran Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia mau berada di mana saja dan kapan saja. Fokus dulu, jangan kebanyakan makan beling gitu, makanya otak nggak waras. Yusufin sudah. Kutanya, sebelum surga itu dia ciptakan, dia di mana? Kata kitab, Dia ada berada di dalam atas kekekalan. air. Kamu yang tanya, kamu jawab sendiri di mana. Kamu mau lawan kitab kamu gitu? Kamu yang bertanya, kamu yang jawab sendiri gimana Tuhan itu. kamu melayang-layang gitu.
Tuhan kamu melayang-layang di atas air. Itu sebelum dia ciptakan surga, gentayangan dia. Lalu kau bilang dia dalam kekekalan. Bohong kamu. Makanya pendeta itu harus bohong gitu. Macam mana pula? Kalau begitu saya bolehkah saya bertanya balik? Nanya pula kamu. Nanya apa? Oke, perhatikan. Kalau begitu tunjukkan data di dalam Quran itu keberadaan Allah yang kamu imani itu. Allah maujud bila makan. Allah itu kagak perlu tempat. Ngapain dia perlu tempat? Makanya ikutilah dan imanilah kami punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus Tuhan, sehingga jelas terarah Sejak kapan pula lah si Yesus jadi Tuhan? Kekalahan yang disediakannya. Pak pola izin ya Pak ya. hidupnya, jelas. Pak izin Pak. Bodoh itu boleh ya Pak ya, tapi jangan diborong, jangan maksimal lah Pak. Sikit aja napa Pak? Ini kebanyakan loh Pak. Overdosis Bapa Bapak. kami yang di surga, Enggak, Bapak dengar Pak. Pak, kerajaanmu, Pak izin jadilah Pak. kehendakmu. Pak izin Pak. Jadi memang Pak izin Pak. Ya Allah Robbi. Kebenaran Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu yang kita harus lakukan dan kerjakan. Apa yang terjadi, keinginan Bapak yang terjadi itu Karena Yesus apa? berkata bahwa makananku ialah melakukan pekerjaan. Ande mande baala Pak, tadi nyolai Pak nyolai. Pak, apa yang diminta sama Bapak yang terjadi itu apa? Contohnya yang diinginkan Yesus terjadi itu apa? Contohnya apa yang diinginkan Yesus yang terjadi apa? Nggak ada yang terjadi Pak. Ya Bapak, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Diampuni itu orang Yahudi semua. Oke. Oke, Saya kasih lihat jawabannya oke. Jawabannya ini. oke. Roma 3:29 ya. Kok ke Roma pula larinya? Yang ditanya itu adalah Yesus ketika dia berdoa. Ya Bapa, jadikanlah dunia ini seperti kerajaanmu, terjadi enggak? Kapan terjadinya? Lalu Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Diampuni nggak sama Bapa? Diampuni nggak sama Bapak itu orang yang diminta Yesus ampunan? Kalau memang diampuni, jadi nggak Kristen mereka? Ini apa sih Bapak ini? Roma 3:29. Kok Ustaz Yusuf pula yang suruh buka kitab Roma pula apa? Silakan Ustaz Yusuf. Enggak Ustaz. Dia sama Ustaz. Kita bicara Yesus, kok dia bawa ini surat cintanya Paulus, gak nyambung gitu. Iya, karena Uniriba apa tadi seolah-olah Yahudi itu beda dengan. Ya coba bentar dulu deh Bapak, kayaknya Bapak coba tarik napas dulu, Bapak minum kopi dulu, saya mau naikin. Yang naik tolong bentar Bapak bentar. Bapak istirahat dulu Pak, bentar ya Pak ya. Bapak Raja Singa bentar dulu, Bapak Raja Singa bentar dulu ya Bapak. Sebentar ya Bapak Raja Singa, diam dulu ya. Aduh, saya mau tarik napas dulu Pak, soalnya makin depresi hidup kita ya Pak. MBG makin merajalela, Koperasi Merah Putih merajalela Pak. Ekonomi semakin rusak, ditambah lagi Bapak Pak, negara kita bebannya banyak banget ya Pak ya. Coba Bapak santai dulu ya Pak ya. Bapak mending pakai kacamata gitu aja Pak, lebih tenang, lebih adem. Kalau perlu Bapak pakai tutupan semua Pak, biar kita tenang ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Buat teman-teman yang di bawah, kalau kalian Islam nggak usah naiklah ke atas. Di sini sudah ada Ustaz Yusuf PI, ada saya. Kita ini cuma punya satu domba. Kalian mau ngapain ke atas? Mau ikut-ikutan makan domba? Sama kita nggak usah. Biar aku aja sama Ustaz Yusuf PI. Ya, kalau cuma buat nongkrong nggak usah. Ustaz Yusuf PI aja nggak boleh nongkrong di sini, harus berbicara beliau tuh, kasih materi kan? Nggak, saya bukan orang yang ngizinin gitu ya. Ustaz Yusuf PI aja cuma nongkrong di sini, saya suruh ngomong. Terus kalian mau kesini mau nongkrong, ngapain saudaraku? Lebih baik dibawa sama dengan yang lain yang dibawa tap-tap layar, posting ulang, jangan lupa posting ulang loh biar FYP Komal ini. Jangan lupa tap-tap layar, ini baru cuma 59.000. Sedih banget nasib Komal saya ya. Pantesan nggak naik-naik Komal kita. Nggak disupport sih sama penontonnya. Posting ulang, tap-tap layar, kemudian diam dulu Pak Pendeta. Pak Pendet, Pak Pendet sabar Pak Pendet. Ustaz Yusuf nggak kemana-mana. Ustaz Yusuf udah kesini, memang mau di sini bentar, nungguin Bapak bentar ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Kita komunikasi dulu dengan netizen Pak, kasihan Pak. Nanti netizen kita Pak gara-gara Bapak bundir semua Pak ya. Tolong.
Saya harus menghibur mereka juga dulu. Teman-teman diposting ulang, tap-tap layar dan juga di share-share ya kalau memang teman-teman bisa share. Dan jangan lupa untuk love orange ya. Jangan lupa love orange-nya teman-teman ya, karena ini juga membangun algoritmanya supaya lebih FYP. Tepuk tangan ya. Buat yang Islam, jangan naik ke atas lah tolong ya. Ya saya naikin nih, kalau Kristen saya langsung turunkan ya. Engki agamanya apa? Bapak Raja Singa di mute dulu ya, Bapak Raja Singa ya. Bapak Engki agamanya apa Engki? Engki agamanya apa? Engki Murtadin Akademi saya jambak naik ke atas ya. Oke, Engki turun ya. Engki turun. Murtadin yang di bawah ngakunya Murtadin sudah saya jambak. Terima permintaan, terima jambakan saya ya. Udah saya tarik ke atas ya. Saya Murtadin mau naik. Nah, tapi saya tungguin nih, naik nggak? Kalau nggak naik, ya Sat. Nanti kalau Murtadin tuh naik, tanya dulu. Itu tayamum berapa kali kumur-kumur dia? Gitu. Biasanya lima kali kata mereka Ustaz. Biasanya mereka bilang 5 kali tuh. Kalau nggak 5, kalau nggak 2 kali katanya. Ya buat teman-teman yang Islam saya hapus permintaan pertemanannya ya. Yang teman-teman Islam yang tap-tap layar yang sudah kepencet saya kosongkan nih. Dengan ramenya permintaan di bawah itu juga menghambat saya untuk aktif menaikkan orang ya. Jadi buat teman-teman semua yang tidak ada kepentingan buat naik, nggak usah naik, oke? Apalagi yang Islam, oke? Silakan. Bapak pendeta dengan usaha isu PI kembali lagi. Saya gini ya Pak ya, karena Bapak ini pendeta, levelnya Bapak ini turunnya Ustadz saya. Loh kok turun? Ini sudah saya bersihkan loh. Kamu sudah bawa belur jadi. Bapak balor. Bapak Raja Singa mau kemana? Raja Singa mau kemana? Perhatikan ini, Pak Yusuf. Apa pula? Kau mau ngomongin apa lagi? Saya baca ini di Roma ayat pasal 3 ini, ayat yang ke-29 ini. Apa kata Paulus apa? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Coba baca dulu ayat 7-nya itu, Pak. Roma 3 nomor 7 itu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Bukan ayat 7-nya dulu. Jangan dipotong-potong ayatnya. Anda baca ayat Roma 3, jangan Anda potong-potong. Coba baca dulu. Coba ayat 7-nya bacain. Katakan amin. Ya bacain dulu ayat 7-nya. Itu tadi saya sudah baca itu. Aduh. Roma 3 ayat 7. Yang kau bawa Roma 3 ayat 7. Iya. Harus lari ke ayat 7 ini. Ya iya kan kamu bawa Roma 3 toh. Coba baca dari atas ayat 7-nya dulu. Dengar dulu Yusuf ini men. Baca dulu dari atas. Kebenaran Allah oleh dustaku. Pendusta rupanya. Paulusnya pendusta. Perhatikan dulu pengertian. Lalu ngapain kau bawa ayat dusta sama aku? Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Makanya pendusta, ayat Roma 3 tuh ayat pendusta. Aduh, Perhatikan gimana dulu. sih? Aduh. Kau bawa ayat pendusta samaku. Oke, kalau begitu saya langsung dari ayat 1 supaya lebih jelas. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan memang jika engkau dihakimi,
Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan keberadaan Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan Dia, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 8. Di situ dulu. Tetapi jika kebenaran oleh dustaku itu apa? Perhatikan dulu. Marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Paulus itu apa, Pak? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Perhatikan ini. Kenapa kebenaran Allah disampaikan dengan dusta Paulus? Kenapa? Nah, ini tadi saya lanjut di ayat yang ke-8 kamu tidak perhatikan. Makanya kau bawa ayat pendusta. Ustadz ini itu kitamu yang bilang Paul itu pendusta. Macam mana? Bawa ayat pendusta sama saya. Lagi dia punya ajaran Anda lebih hancur lagi. Aduh, saya nih bukan jemaatmu, nggak bisa kamu kibuli. Kalau kamu kibuli jemaatmu silahkan. Tapi kalau saya nggak bisa, ketahuan. Itu kenapa Paulus berdusta itu kenapa? Berubahlah oleh pembauran budi, pemikiranmu itu harus diubah sehingga benar-benar selaras dengan kebenaran itu. Ya, gimana mau benar? Paulus aja menyampaikan dengan dusta. Selaras dengan pemikiran itu yang kudus, yang suci, yang benar. Gimana itu diajarkan. Mau suci kalau Paulus aja menyampaikan dengan dusta. Yang cabul. Dan segala kejahatan, kemunafikan. Dikit gitu. Kenapa kalau Paulus menyampaikan dengan dusta, apakah bisa dianggap benar? Apa sih si Raja Singa itu yang kamu sebutkan tadi itu semua kelakuan orang Kristen semua? Aku disebutin sih. Semua yang kamu baca tadi itu kelakuannya orang Kristen dan Tuhannya orang Kristen loh. Cabul, nabi-nabi Kristen sama umat Kristen. Pendusta, Tuhannya Kristen sama umatnya Kristen. Biawak, merusak peradaban, kelakuan kalian semua yang kalian sebutin dari tadi apa sih? Janganlah membuka aib agama kalian. Cukuplah Tuhan kalian udah buka aib nabi-nabinya di Bible. Kalian pula buka aib sendiri. Gimana sih ini? Membuktikan apa? Allah yang disembah di dalam nama Yesus Kristus. Ya namanya siapa? Allah yang di dalam namanya siapa? Namanya siapa? Hal-hal yang kudus. Namanya siapa? Yesus Kristus. Di mana tertulis Yesus itu bernama Allah itu bernama Yesus? Di mana tertulis di buku tata utangan? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.